يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ كل وسيلة، يا ربي خصا بالفضيلة. يا ربي وارض عني صابا، يا ربي وارض عني سننا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Al-ayat. Pada para alim ulama yang selalu kita taati, khususnya kepada Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG yang kami taati, segenap Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa menghadiri pada acara peringatan Tahun Baru Islam dan santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan oleh Jamiah Tahlil Arisat
tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Untuk acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk acara yang ketiga sambutan-sambutan, dan acara yang keempat pembagian santunan. Acara yang kelima Mau'idatul Hasanah, dan acara yang terakhir doa sebagai penutup. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, kita buka dengan tawasul yang akan dipimpin oleh Bapak Iit. Kepada Bapak Iit disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridai ta'ala wa bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amana wa salafun as-salih. Sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-salihin was-sahabati wat-tabi'in al-ulama'i al-amilin wal musannifin al-muhajjirin malaikatil mukarramin bis-salati was-salam wa nusalli hadrat sayyidina awliya syaikhul qadir jilani radhiyallahu anhul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nusalli hadratil qubur minal muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha. Summa sanhadrati abana wa ummatina wa azwajina wa auladina wa ashwarina wa istiqaina wa ikhwanina wa akhwana wa jidana jududina wa akrim baina ilmin wajibati alaina wa nusunna hadrati imam banafi hadir qariyatil kartanagor bibarakati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nusalli hadrati ruhi para pejuang Masjid Al-Irsyad. Wa nusalli hadrati ruhi Haji Muhammad Ali Jajati. Sunnah hadrati ruhi Pak Masrukin yani Pak Sarimun. Sunnah hadrati ruhi Haji Abdul Halim Jajatihi. Wa sunnah hadrati Pak Basir Sudi wa Furuihim. Wa sunnah hadrati ruhi Pak Imam Bukhari Jajatihi Suni wa Furuihim. Wa sunnah hadrati ruhi Pak Sulyana Sunih wa Furuihim. Wa nusunnah hadrati ruhi Mbah Sami'in
jajatihi usuni wa furu'ihim wa nusun hadrati ustadina Haji Ikram jajatihi usuni wa furu'ihim bi barakatilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nusalli hadratir rahim Sayyidul Waqif tanah Masjid Al-Irsyad, yakni dari Bapak Imam Syafi'i wa alim baitihi maghfirandallah waridallah wa nusunna hadrati ruhi Ibu Salisa janjatiha usni wa furu'ihim bi barakati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Sallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Mikaela Kalista Arifin. Kepada Anda Mikaela Kalista Arifin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi summa anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Jamiah Tahlil Ar-Isyad kepada Bapak Samsul Arifin. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustadz, wabil khusus Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG, Ustadz Rofi'i, dan juga Ibu Kades insyaallah sampun tugi, seluruh anggota Jamaah Tahlil Al-Irsyad dan juga pengurus, seluruh anggota Jamaah Tiba Nurus Sofa dan juga pengurus, dan semua yang hadir di jamaah di majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita saged bermuwajahah dalam satu majelis ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya hari ini hingga yaumul qiyamah nanti. Tidak banyak kata yang perlu saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih dan syukur alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini kita saged mewujudkan acara pengajian yang memang ini diadakan oleh Jamaah Tahlil Al-Irsyad dan juga didukung oleh Nurus Sofa. Niki sebenarnya itu acara tahunan sebenarnya mekaten. Cuma kita sudah menunggu sudah 2-3 tahun ini karena kita sudah mengalami musibah atau wabah nggih, ada Covid. Jadinya kita tasik mundur. Dan alhamdulillah gini hari ini bisa disenggarakan. Ngaten. Tidak lupa pula saya mohon maaf
menawi dari awal hingga akhir nanti ada salah kata, menawi dari pesuguhan juga ada salah atau memang kurang cocok kali jenengan, saya mewakili pengurus Jamaah Ta'lil Al-Irsyad, saya mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya. Dan saya himbau semua Jamaah Ta'lil Al-Irsyad saged mriki sampai nanti acara itu selesai. Saya rasa cukup itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan alhamdulillah, terima kasih sangat atas semua dukungan panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Desa Kertonegoro kepada Ibu Siti Munfarida. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada segenap Bapak alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh kaum Al-Irsyad yang kami taati, wabil khusus kepada Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG yang saat ini bisa bersama kita, yang selalu kami taati, kepada Ketua Takmir Masjid beserta segenap jajarannya, dan juga Ketua Remaja Masjid Al-Irsyad beserta segenap kaum Masjid Al-Irsyad yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama kembali. Mungkin setelah 2 tahun masa Covid, kita saat ini bisa mengadakan giat rutinitas pengajian umum sekaligus santunan anak yatim dan duafa. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kita semua diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya hari ini hingga hari yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu kehormatan kami diundang di kegiatan panjenengan tanpa kontribusi apapun, saya mohon maaf ya, tapi memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan informasi dan sekaligus mungkin bisa ikut peduli terkait dengan santunan anak yatim. Mudah-mudahan pada tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah ini sekaligus momen peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, kita semua berangkat dari hijrah tahun 1443 Hijriah menuju saat ini, dijadikan semuanya negara kita dan kita secara pribadi menjadikan lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Amin. Selebihnya Bapak Ibu yang kami hormati, saya dapat bisikan, Bu, ini nanti kegiatannya singkat padat, berisi, tidak harus sampai panjang malam ngantuk. Oh siap, tidak harus banyak yang saya sampaikan, karena ini beliau yang akan mengisi, kapasitas beliau untuk memberikan pemahaman arti Muharram itu sendiri. Saya hanya menyampaikan bahwa informasi terkait dengan pemerintah desa, bahwasanya bulan Agustus ini khusus yang mempunyai anak-anak bayi balita, saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu
yang mempunyai putra putri ataupun cucu baik dari saudara ataupun tetangga untuk disampaikan ikut imunisasi program BIAN. BIAN adalah bulan imunisasi anak nasional untuk membentuk mental atau maksud saya adalah membentuk kesehatan anak-anak terkait dengan mulai dari awal 1000 hari kehidupan anak-anak ini saat ini dipantau oleh dinas terkait biar ke depan nanti anak-anak yang mumpuni sebagai tugas dan tanggung jawab kita terkait kesehatannya, terkait dengan akhlak dan yang lainnya selain tugas dari Bapak Ibu sekalian juga diantaranya adalah tugas kita semua. Maka kami harapkan kenapa masih ada munculnya stunting dan juga yang lainnya berangkat dari imunisasi dan juga pola hidup dan juga yang lainnya. Untuk mensukseskan kegiatan tersebut saya berharap banyak panjenengan ikut membantu. Untuk wilayah Kertonegoro diawali pada tanggal 12, tanggal 13 dan tanggal 15. Kebetulan untuk Kertonegoro Tengah yang tercover di Apel 89 dan juga 92 mungkin dilaksanakan pada hari Jumat besok. Saya mohon bantuannya nggih Bapak Ibu nggih untuk disampaikan demi sehatnya anak-anak putra putri kita sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu Bapak Ibu yang kami hormati, saya masukkan sedikit terkait dengan event Agustus bahwasanya untuk memeriahkan ini adalah juga tugas kita bersama. Kita saat ini tidak harus berjuang melawan penjajah yang kelihatan dan dikasat mata, tapi kita juga tetap berjuang untuk melawan penjajah yang notabene juga ada di genggaman kita. Saya selalu menyampaikan lawan kita, musuh kita ada di genggaman kita masing-masing yang saat ini jadi tuntutan, kadangkala juga jadi tuntunan. Maka sedikit banyak kita harus memperhatikan putra putri kita lebih bijak untuk menggunakan fasilitas HP yang ada di genggaman kita masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu kita harus selektif dan memberikan contoh kepada putra putri kita bagaimana untuk memanfaatkan teknologi yang ada secara bijak karena semuanya mempunyai nilai-nilai, di antara nilai positif juga ada di dalamnya adalah nilai yang kurang baik. Maka Bapak Ibu mari kita berikan, kalau di situ ada pesan Ibu Jokowi, Ibu Iriana ini yang sudah menyebar ke semua grup, alangkah bijaknya di antara jam-jam tertentu anak-anak kita didik dengan pendidikan dasar, semuanya tidak harus dilebatkan dengan berupa HP, sehingga kalau kita memberikan contoh mudah-mudahan anak-anak kita juga akan mengikutinya. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Muharram adalah sebagai banyak sejarah yang diriwayatkan yang nanti juga akan diuraikan. Maka mari kita bersama munculkan kepedulian satu sama yang lain dan juga kita untuk belajar banyak bersyukur bahwasanya lebih banyak dari keluarga tetangga kita yang kurang beruntung. Maka dari itu kita mengajak kita dengan kebersamaan untuk peduli satu sama yang lain sebagai identitas negara kita, yaitu gotong royong dan juga yang pasti ini sesuai dengan kaidah Islam yang ada. Maka dengan kebersamaan, kepedulian, insya Allah sedikit banyak kemiskinan mudah-mudahan juga akan sedikit banyak lama kelamaan akan juga terselesaikan. Tidak dari pemerintah saja, tapi juga dari panjenengan, dari hati nurani panjenengan yang saat ini merasa mohon maaf kalau kita memang sifatnya kurang, tapi nuruti kurang pasti tidak akan ada batasnya. Maka perlu sedikit banyak kita peduli pada sesama, apalagi kepada anak-anak kita yang saat ini sudah ditinggalkan orang tuanya. Sangat besar dan mulia kiranya kita bisa menyisihkan dan perhatian kepada anak-anak kita ini, yaitu anak-anak yatim piatu.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Luar biasa dengan Al-Irsyad, kekompakannya ada Nurul Syafa dan juga kelompok bapak-bapak muslimin yang selalu bersama sehingga sesuatu yang berat terasa ringan di beban. Maka perlu untuk buat contoh yang lain. Event seperti ini kalau melihat nilainya, memang nilai itu lebih tinggi dari mungkin, tapi kalau itu digotong bareng insya Allah akan ringan di pundak kita. Mohon maaf rada akeh wayahe 5 menit malah 7 menit Pak Roni. Mau ketemu saya 2 tahun nggak ketemu. Terkait dengan giat di Pemdes cukup tidak banyak, hanya meramaikan. Setelah kemarin mungkin ada keinginan masyarakat karnaval, mungkin nanti malam 1 ada istighosah dan juga santunan anak yatim sekaligus pagelaran wayang kulit untuk menguri-nguri tradisi budaya yang ada. Monggo kiranya berkenan untuk bisa menonton atau mengunjungi di pendopo Panjenengan, bukan pendopo saya, ini pendopo masyarakat Kertonegoro semuanya. Dan mudah-mudahan semua kegiatan yang ada di pemerintah desa, di masyarakat dan secara umum di masjid-masjid mulai kemarin ini berjalan lancar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada panitia telah memberikan waktu kepada kami. Meskipun saya tidak berkontribusi ya, saya ngaku nggih, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pembagian santunan. Kepada anak-anak yang saya panggil untuk naik ke atas pentas, Pak Haryanto tolong dibantu. Yang pertama Ananda Saryati Ambelina, putri dari Bu Al, boten hadir. Yang kedua Nur Intan Lailatul Mubarakah, putri dari Bu Koyum, hadir. Oh hadir kan. Yang putri taruh utara. Yang ketiga Ana Al-Fatun Nisa, putri dari almarhum Bapak Toyibi. Yang keempat Muhammad Yusuf Afandi. Yang kelima Muhammad Ayub Effendi. Dilanjutkan Aakil Safwaan Karim. Yang kedelapan Rara Dwi Oktaviani. Selanjutnya Muhammad Wahyu Hidayat. Dewi Januba Hobsoh, putra Bapak putri Ibu Bapak Lukoni, mboten hadir nggih. Bilqis Dwita Fadilah, Bilqis Timur Sungai, hadir. Oh Januba hadir nggih. Nihayatus Ziin Fatimatul Santoso. Ani Nur Anissa, putranya Bapak Sayati. Heri, putrinipun Ibu Atim. Muhammad Zaka Fahreza, putrinipun Bapak Misdan. Okay. Selanjutnya Muhammad Adib Amsahri sami kalih mbae mboten napa, didampingi mboten napa. Dari Gemuk Jati Putra kalih putri Timur Masjid. Dari Kertos Selatan Angel.
Angel, baratnya Bapak Kasmuri. Mboten hadir. Nggih. Ada 20 anak yatim dan piatu yang malam ini sengaja kita hadirkan, namun ada beberapa yang tidak bisa hadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Bapak Haryanto untuk mewakili dari Jamiah Tahlil, monggo Bapak. Habibi Bapak Iit untuk dari simpatisan nunggu panggilan ya, kedap kita selesaikan yang ada di atas, tunggu sebentar. Limda iman abada bika khairil khalqi kullihim. Bapak Sutopo, monggo Pak. Amin tadakuri jironim bidi salami mazaitu dam'i jara mimuk latim bidami maula. Bapak Budiono minta bantuannya. Pak Budiono. Limda iman abada ala habibi khairil khalqi kullihim. Dilanjutkan untuk simpatisan ataupun dermawan yang lain, monggo aturan untuk berbagi rezeki pada Putri Fitra. Monggo aturan untuk simpatisan atau dermawan yang lain. Wa madal barku fi wal baimin idami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fama li aynayka in kultak fufahamata wa ma li qalbika in kultas tafik yahimi maulaya salli
حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير غالي أنت مصباح الصدور Terima kasih. Untuk adik-adik bisa kembali ke tempat. Dan untuk pembagian duafa nanti akan diberikan setelah acara. Yang pertama Mbah Tombok Jah, yang kedua Mbok Tri, Mbah Ngasipah, Mbah Siti Rokasih, Bu Ruk, Pak Wagio, Pak Takib, Pak Daziman, Pak Slamet, Pak Miskan, Bu Yemkasan, Bu Musrifah, Nyaimar, Bu Mariati, Pak Mustajar, Bu Sri Sokib, Bu Dar, utaranya Cak Sestuku, Bu Rojipah, Mbah Yatimah, Mbah Putra, Kalih Unil. Selepas acara nanti akan diberikan oleh Bapak Atim. Untuk acara selanjutnya yaitu Moidotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustadz, para hadirin, para hadirat yang hadir dalam kesempatan pengajian kali ini, alhamdulillah
kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dipertemukan dalam acara napa niki? Santunan nggih. Acara Muharraman kali santunan anak yatim nggih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula hanya kepingin menegaskan ibu-ibu, bapak-bapak sedaya bahwa bulan Muharram niku harus kita jadikan sebagai bulan untuk melakukan evaluasi dan berbagi. Evaluasi niki mikir menilai nopo leres tindakan, perbuatan, sikap, ucapan dan seterusnya yang kita tampilkan selama ini, yang kita perbuat selama ini, itu merupakan sikap, perbuatan dan seterusnya yang sampun sae napa mboten? Nggih. Apa benar kita sebagai hamba Allah sampun dados hamba Allah ingkang sae? Nggih. Napa leres kita sampun salat? Sampun Ustaz, sampun kula sholat, sampun poso kula, nggih sampun. Bojone jenengan ya napa? Misalnya, nggih, sampun Ustaz rajin, sampun. Putrane ya napa putrane? Monggo niku dipikirkan. Bulan Muharram adalah bulan di mana kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Bulan evaluasi, bulan menilai. Ye. Pastikan anggota keluarga kita rek umpamane kok kemudian dipanggil mendadak kali Gusti Allah. Eling-eling nggih. Sakniki kata lho dipanggil mendadak kali Gusti Allah niku. Nggih. Mosok iku sing mati lho wingi lho sik WA-an karo aku. Nggih, wonten ngoten niku nggih. Wonten. Siap napa mboten sampun. Bulan evaluasi. Menilai diri kita apa benar ucapan, sikap, tindakan kita sebagai hamba Allah niku sudah menunjukkan sikap tindakan yang sae, yang ideal, yang memang harus dipersembahkan, yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah. Napa leres kita sebagai umat Muhammad sudah menunjukkan sebagai umat Muhammad ingkang sae. Nggih. Kinten-kinten kalau seandainya Gusti Kanjeng Nabi panggil kita sedoyo, itu kira-kira sedih atau bangga kira-kira? Umatku, aku kepethuk iki umat luar biasa. Atau justru kira-kira sedih, aduh kok ngene ya umatku, kok ngene umatku kok koyo ngene. Ngaku umat Muhammad tapi pancet sing jenenge nganakno duit, sing pancet. Nggih. Misale apa benar kita sebagai seorang orang tua mampu sudah menunjukkan orang tua yang memang sae, bertanggung jawab kepada anak dan seterusnya, mengarahkan anak dan seterusnya, niku sampun sae. Niki harus kita nilai. Napa leres kita sebagai anak sudah menunjukkan bakti kita yang luar biasa kepada abah ibu kita. Napa leres kita? Niki sak niki kedu direnungaken. Direnungaken, nggih ta? Nggih ta? Nggih ta? Ngoten. Apa benar kita sebagai seorang suami, apa benar kita sebagai seorang istri, itu sudah menunjukkan pasangan ingkang sae. Niku kedah direnungaken ibu, kedah direnungaken bapak.
dipastikan makin hari kalau seandainya ada penilaian tentang diri kita, makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Napa leres kita sebagai anggota dan warga masyarakat itu sudah menunjukkan anggota dan warga masyarakat ingkang sae. Niku dinilai. Nggih, menilai sikap, menilai tindak tanduk, perilaku, ucapan niku perintai Gusti Allah. Niku ajaran kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya seseorang itu selalu melihat, selalu menilai, selalu melakukan evaluasi terhadap apa yang pernah dilakukannya lighad, untuk tujuan perbaikan pada masa yang akan datang. Ini penting. Mpun sampai ngeslong boten pernah merenung-renung. Kalau seandainya kita tidak pernah merenung-renung apa yang kemudian misalnya kita lakukan untuk perbaikan yang akan datang, maka tetap mawon kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan terus kita lakukan tanpa sama sekali merasa bahwa itu salah, karena tidak pernah kita renungkan, karena tidak pernah kita pikirkan. Nggih, kula pesen setunggal misalnya sebagai umat Muhammad, kula langsung waukan sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, monggo kita nilai napa kita sampun sae napa mboten. Nggih, setunggal mawon sebagai umat Muhammad, monggo kita belajar. Nggih, setiap hari kita harus baik. Nggih, sing dititipaken kali Gusti Kanjeng Nabi, rek panjenengan ngaku umatku kadose ngoten. Setunggal mawon, satu penggal hadis, kalau seandainya kemudian ini dicoba untuk kemudian dilaksanakan secara konsisten, secara terus menerus, luar biasa, ditekuni, dicekeli temenanan, insya Allah kita nggak punya musuh. Insya Allah konco sing akeh niku, rencang ingkang kathah niku. Napa niku Ustaz? Hadis niku, falyaqul khairan aw liyasmut. Setunggal niku mawon pun. Nggih. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik. Nek umpamane mboten saged ngomong sing sae, aw liyasmut, meneng ojo ngomong. Setunggal niku mawon. Mari kita buktikan. Gusti Kanjeng Nabi mungkin kalau seandainya bertemu dengan kita niku bangga. Hebat. Yang muncul dari ucapan kita, yang muncul dari mulut kita hanyalah ucapan sing saged dirungokaken. Hanyalah ucapan yang sae, yang menjadikan orang damai, orang tentram, orang itu teduh, bukan menjadikan orang niku tersinggung, murka, dendam dan seterusnya. Monggo niku berkomitmen, saya kepingin menjadi umat Muhammad sungguhan sekarang. Kula badhe kepingin nerapakan setunggal mawon. Falyaqul khairan aw liyasmut, ngomong sing apik, rek umpamane mboten saged ngomong sing apik, meneng. Setunggal mawon niku. Insyaallah, Pak. Mboten gadah musuh panjenengan. Mboten gadah musuh gara-gara niku. Kalau seandainya kita sudah merenung tentang ucapan kita ini, kalau seandainya diarahkan kepada saya, maka saya akan tersinggung. Karena demikian, saya nggak akan mengarahkan omongan ini kepada orang lain. Kalau seandainya sudah itu yang kemudian kita pikirkan sebelum ngomong, insya Allah ucapan demi ucapan yang muncul dari mulut kita itu adalah ucapan yang menyejukkan, ucapan yang mendamaikan, ucapan yang meneduhkan, bukan ucapan yang menjadikan orang murka, orang itu marah, orang itu dendam dan seterusnya. Setunggal mawon niku, Pak. Kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, kepada rekanan kerja, setunggal niku mawon. Falyaqul khairan aw liyasmut, ngomong sing sae. Rek mboten saged ngomong sing sae, meneng
setunggal niku mawon Pak. Insya Allah kalau jenengan setunggal niku calon masuk surga panjenengan. Kulo nate dinasehati, kulo nate kagum kulo niki mondok teng Malang. Nggih, kiai kulo niki Kiai almarhum Mas Tuki Mahfud. Kiai Haji Mas Tuki Mahfud dulu Rais Syuriah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. Gus niki sae-sae ngoten. Gus niki sae-sae. Ngomong niki teng santri nih biasanya Gus kan jambal-jambal biasa, kadang-kadang cuma duding-duding misalnya, niki boten Pak, omongannya sae, omongannya kromo inggil lagi kepada santrinya niki. Nggih, akhirnya kulo tanglet sampai sekarang jawabannya niku masih kulo ingat. Nggih, coro bahasa bebas nggih, boten bahasa kulo kan bosok. Coro bahasa bebas lah nggih Gus, jenengan niku kok rek ngomong kali kulo niki kok sae, kok pakai kromo inggil. Coro jawaban bebas niku jawabane ngeten. Lah iya Mas, misalnya jawaban bebas tapi pakai bosok. Podo-podo ngetokno abape. Nggih to? Ngetokno abab. Berbicara baik memerlukan energi. Nggih to? Butuh abab nggih. Berbicara jelek juga butuh abab. Podo-podo ngetokno ababe. Kenapa yang muncul dari ucapan kita sama-sama membutuhkan tenaga? Kenapa yang muncul dari ucapan kita bukan ucapan yang mulia, bukan ucapan yang membahagiakan, yang menyejukkan, yang menuduhkan? Kenapa yang muncul justru ucapan yang menjadikan orang niku dendam, orang niku marah, orang itu murka dan seterusnya? Kulo terngiang-ngiang lagi, ngomong apik bodoh usaha, ngomong jelek butuh usaha. Tapi kita justru memilih ngomong sing jelek, yang berdampak orang dendam, yang berdampak orang murka, yang berdampak orang marah. Nasihat niku masuk teng utak kula. Lah iya, podo-podo golek usahae. Ono usaha. Tidak kemudian rek ngomong jelek niku mboten podo, kadang-kadang ngomong jelek niku sampai petentengan, mari ngono luwe Pak. Gitu. Petentengan karena ngomong elek, nggarai tersinggung uang niku, kadang-kadang ngotot niku. Debatnya teman. Tapi itu justru lebih kita pilih dibandingkan dengan ngomong santun, ngomong mulia, ngomong yang kemudian menjadikan orang seneng, idkhalus surur dan seterusnya. Kenapa? Nggih, monggo diperhatikan. Monggo kita bernawaitune sing temenanan, kepingin dados tiang sae, kula kepingin ngamalaken, kula kepingin mraktekaken napa ingkang dados dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, fal yakul khairan aw liyasmut. Ngomong sing apik, rek umpamane mboten saged ngomong sing apik, meneng. Oh insyaallah Ibu, rek umpamane ngoten jenengan, insyaallah suami panjenengan, bojone panjenengan niku betah teng griya Bu. Nggih, mboten nate diomeli, mboten nate dia niku insyaallah mampu menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Niki penting untuk kemudian direnungkan. Napa leres kita sebagai orang tua sudah mampu menjadi orang tua yang baik, monggo kita evaluasi. Nggih. Perhatikan bahwa orang tua punya tanggung jawab. Amanah anak yang diberikan kepada kita itu harus kita bertanggung jawab, menjadikan anak kita ngerti. Kitalah yang punya kewajiban untuk ngajari wudhu anak kita. Kitalah yang punya kewajiban untuk ngajari tayamum, untuk ngajari Fatihah, untuk ngajari sholat, untuk ngajari mandi besar dan seterusnya. Kita nih, nggih. Kayak umpamane mboten saged, kirim teng madrasah diniyah, kirim teng masjid, nggih, kirim teng pesantren. Kalau seandainya kita sudah nggak ngerti carane wudhu, tetap mawon mboten ngajari, dan anak kita tidak kita kirimkan ke madrasah diniyah, tidak kita kirimkan ke pesantren, mboten saged maos Quran, kita misalnya mboten saged ngajari anak untuk maos Quran, tapi dibiarkan begitu saja.
Kula tegasaken wonten teng kitab Tangkihul Qaul ada pernyataan yang cukup luar biasa untuk kita renungkan. Napa niku man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh. Anak kita mboten ngertos Fatihah, mboten saged maos Quran, anak kita mboten ngertos carane wudu, mboten ngertos salat, mboten ngertos macam-macam, meninggalkan anak kita dalam keadaan bodoh, kana kullu dzambin amilahu, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu adalah alaihi, juga dibebankan kepada orang tuanya. Hati-hati malah. Sebagai orang tua monggo napa leres, kita sudah mampu mengarahkan anak kita, ayo berangkat masjid, berangkat nang musala, ayo ngaji, ayo. Napa kok kula menegaskan itu? Karena sekarang banyak orang tua yang takut kepada anaknya, takut, gak berani ngandani. Maghrib misalnya mboten wangsul, kira-kira itu sholat apa tidak, diam aja. Banyak yang saat niki ini muatan. Nggih, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, kana kullu dzambin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak kita adalah juga dibebankan kepada kita. Oleh sebab itu hati-hati. Anak niku di samping merupakan investasi, juga merupakan malapetaka. Anak niku, gara-gara anak kita bisa masuk neraka, gara-gara anak kita bisa masuk surga. Anak niku saged dianggap sebagai investasi, juga saged dianggap malapetaka. Oke, ini penting. Wonten teng hadis ada seorang solih, jatahnya dia masuk surga niku kalau hotel niku bintang 3 jatahnya, tapi ditingkatkan oleh Allah menjadi bintang 5. Bayangkan niku. Akhirnya tanglet, Gusti kulo jatahi surga niki bintang 3 nggih, tapi kulo kok dimasukaken yang bintang 5 ingkang sae ngaten niki, saking punti niki Gusti? Dijawab kali Gusti Kanjeng Nabi, digayap kali Gusti Allah teng hadis niku, bistighfari waladika laka. Ini gara-gara istighfari anake sampeyan niki neng sampeyan. Mari kita bertanya, sudah mampukah anak kita untuk melakukan istighfar, untuk ngaji Quran, untuk tahlil, untuk nopo macam, dan kemudian dikirimkan kepada kita? Sudah mampukah itu? Nggih. Anak kita sampun mampu napa mboten? Kita tahu sendiri. Wis gak ajek salate, wis gak ajek niki, so poso kadang mboten poso. Niku justru pada akhirnya menjadikan kita sebagai orang tua itu pada akhirnya gara-gara niki wonten malapetaka binjing teng akhir. Monggo kita merenung itu. Ya, pure anak kita waladun sholihun. Anak kita itu adalah anak yang soleh, yad'u lahu, yang mampu mendoakan, yang berdoa untuk orang tuanya, luar biasa. Ya. Wonten cerita. Dikatakan misalnya di dalam kitab Irsyadul Ibad. Insyaallah Irsyadul Ibad kitab ini. Ibnul Mubarak pada suatu saat itu bermimpi tentang kuburan. Teng kuburan niku kuwat wong sing rebutan. Tapi wonten tiang sing santai-santai mawon, mboten rebutan, santai mawon. Akhirnya di dalam mimpi ini Ibnul Mubarak niku, nggih, niku bertanya kepada orang yang santai-santai, niku rebutan nopo? Ngoten. Niku rebutan pahala yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, tapi bukan anaknya, bukan saudaranya. Lil muslimin wal muslimat, lil mukminin wal mukminat. Niku nyampe rebutan nang kuburan niku. Loh, sampean kok tenang-tenang mawon, kok gak melok rebutan? Mboten. Kok mboten derek rebutan panjenengan?
Kulo santai-santai mawon, kulo nggak ada anak. Anak kulo niki kebetulan rajin baca Quran. Hafid anak kulo, apal Quran anak kulo niki. Anak kulo sak niki jualan roti di pasar A. Setiap kali misalnya sedang menjual itu, melayani pelanggan, dia selalu murojaah, ngulang-ngulang hafalane, wiritan Quran niku, nggih, sambil melafalkan Al-Quran niku, dan pahalanya diberikan kepada saya. Ngoten. Penasaran, penasaran. Akhirnya pasar niku digoleki temenanan. Pasar A namanya ini. Ternyata memang benar di pasar A ini ada orang yang menjual roti namanya ini. Memang kalau seandainya sedang melayani pelanggan niku memang umi-umi terus. Niki manfaate rek panjenengan niku metenteng, putrone niku saged maos Quran, bahkan bisa hafal Quran, putrone niku saged alim, putrone niku saged solih solihah, manfaate niki. Kula kepingin menegaskan bahwa memukul anak dalam rangka pendidikan itu adalah syariat, itu adalah perintah Gusti Kanjeng Nabi. Kata-kata dorbun sing asale artine memukul niku wonten teng hadis fadribuhum alaiha, pukul anak kita kalau seandainya usianya sudah 10 tahun dan dia kenyataannya meninggalkan sholat, suruh mukul, meskipun mukule niku ghairu mubarrihin, yang tidak membahayakan. Jenengan golek Quran nggih, ora disebetaken kan mboten loro, tapi kaget koyoke serius. Nggih. Tapi dorbun itu, memukul itu adalah syariat. Sakniki guru-guru kan kebingungan. Nggih to? Ngepok titik polisi, ngepok titik polisi. Mboten kados sian. Rek sian niku anak dipukul, orang tua datang berterima kasih. Sian ngoten. Pada waktu kula masih alit niku mboten wonten sing jenenge orang tua mempolisikan guru niku mboten wonten. Sakniki kathah niku masuk televisi, masuk niki. Nggih. Sampai pada akhirnya dengan media baru-baru ini justru ada protes dari orang yang sudah sukses karena dia merasa sekarang perlakuan orang tua atau apa namanya orang tua terhadap guru niku sampun mboten sae. Dia protes dengan membuat judul terima kasih guru telah memarahi saya, terima kasih guru telah memukul saya. Kalau seandainya saya tidak dimarahi oleh guru saya, kalau seandainya saya tidak dipukul oleh guru saya, maka saya tidak mungkin bisa berposisi, bisa berkualitas seperti sekarang ini. Rek sakniki mboten, Pak. Oh, polisi nih langsung tegut datang, sehingga guru niku nggih wedi sakniki. Ate ngepuk niku pun melanggar HAM malih. Ruwet niku. Nggih, sakniki molakno ati. Nggih. Niki penting untuk renungan, nggih. Ngapunten memang kula niki senes penceramah sakjane nggih. Dados mboten napa-napa, mboten lucu nggih, mboten saged kula lucu masalahe. Mboten saged kula lucu. Ngapunten kula senes penceramah asline memang. Ngeten. Apakah benar sebagai anak kita sudah mampu mempersembahkan bakti kita yang paling mulia kepada orang tua kita? Monggo kita renungkan itu. Monggo kita renungkan. Nggih. Rek panjenengan kepingin sukses. Panjenengan kepingin sukses. Kuncinya setunggal, orang tua. Sederhana niku pun. Nggih. Kiai-kiai yang luar biasa hebatnya, yang tingkat kemanfaatannya sudah tidak diragukan lagi. Kiai Hamid Pasuruan, Kiai As'ad Samsul Arisim Sembagus Porjo, Kiai Johari Kencong, kiai-kiai sing repot niku, sing hebat-hebat niku, nggih, sing hebat-hebat niku. Nggih. Niku luar biasa bektine kepada orang tua. Pokoknya orang tua. Orang tua. Pokoknya jenengan nek kepingin sukses mboten usah pun teng dukun, teng orang pintar mboten usah. Orang tua.
Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhone Gusti Allah niku tergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah niku tergantung pada murkanya orang tua. Sederhana ngoten. Jenengan ngertos. Alam seisinya itu milik Allah. Kesuksesan kita yang menentukan ada Allah. Wonten tiang sukses, yang ada adalah orang yang disukseskan oleh Allah. Wonten tiang kaya, yang ada adalah orang yang dikayakan oleh Allah. Gak ada orang sejahtera, yang ada adalah orang yang disejahterakan oleh Allah. Ternyata kuncinya pada orang tua. Gusti Allah kalau seandainya rela mendapatkan restu dari Gusti Allah, kita alam kali isinya niki gadane Gusti Allah sedoyo mesti sukses. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan restu dari pemilik segala-galanya. Nopo kita kok mendapatkan restu? Karena kita mendapatkan restu dari orang tua kita. Oleh sebab itu hati-hati. Sinten mawon panjenengan rek umpamane pun wani, pun umpamane pada akhirnya termasuk dalam kategori orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, sulit untuk sukses. Hadis Nabi menunjukkan seperti itu. Kullu dzunubi, semua dosa, setiap dosa itu yuakhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah, besok siksanya akan diakhirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjiluhu fil hayatid dunya qoblal mamati. Untuk siksa durhaka kepada kedua orang tua akan ditakjil, akan disegerakan oleh Allah fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, qoblal mamati, sebelum kematian tiba. Rek jenengan wani teng orang tua sudah selesai, boten kira sukses. Perniagaan gagal, pertanian gagal, niki gagal, niki lagi gagal. Napa kuncine? Wong tuwa jenengan sakit. Wong tuwa. Oleh sebab itu mari kita evaluasi dalam bulan Muharram ini. Mari. Ngapunten. Kula sakniki tasih enggak ada ibu. Abah sampun almarhum. Nggih. Kula sekolah niku sampun tutup. Nggih. S1 sampun, S2 sampun, S3 sampun. Ya. Cuman kula yang ditelepon ibu niku, kula berkomitmen tidak akan berkata yang lain kecuali enggih, enggih Bu. Enggih Bu. Ngoten tok. Kula berkomitmen itu. Napa mawon penjaluke ibu niku kula harus enggih. Nggih. Kula setiap bulan niki harus ngirim yatra teng ibu. Misalnya dereng wonten 1 bulan kok kemudian telepon malih, bisa jadi kan biasa ibu-ibu kada kreditan macam-macam. Nggih, bisa jadi kan ngoten kan. Kula tidak boleh ngomong yang lain kecuali nggih Bu, napa mawon alasane nggih Bu, nggih pokok setunggal niku mawon nggih. Ngoten. Itu tidak menjadikan saya bangkrut, ngoten. Ngoten. Nggih. Terus kalau seandainya sudah berhadapan dengan ibu, dengan abah, kudu kalah sinten mawon panjenengan, meskipun panjenengan niku sampun dados tiang kaya, ada rayanya, bahkan kaya raya. Rek kaya niki pome bensin pom mini, rek raya niku pom sing temenanan berarti. Nggih. Niku kaya raya sampun. Nggih, kaya temenanan niku. Rek berhadapan dengan ibu, rek berhadapan dengan abah, kudu kalah, nggak usah bantah pun. Enggih. Ngoten mawon. Insyaallah berkah uripe panjenengan. Bakti rek menurut para ulama modern sakniki, bakti yang paling serius kepada bapak, kepada ibu ingkang sampun sepuh niku, sing paling serius sakniki niki masalah maringi nafkah. Nggih. Sampean ngomong nggih, tapi gak tahu dikai duit, percuma. Niku sing penting, nggih Bu. Sing penting kan duit sak menika nggih. Ibu kan mboten pernah, mboten saged kerja sakniki. Pun uzur punan. Nggih, pun mboten saged memang. Meskipun kita sudah boso wis inggil, kromoe inggil, tapi mboten pernah ngirim. Nggih mboten saged.
makin kathah makin sae, makin kathah makin sae. Nggih. Yakin panjenengan. Yakin panjenengan. Rek umpamane jenengan bakti kepada kedua orang tua, panjenengan akan mendapatkan kunci ridho Allah niku adalah kunci sukses kita dalam rangka menjalani kehidupan. Oleh sebab itu kudu kompak masalahnya. Nggih. Dados sebagai anak monggo kita evaluasi diri kita. Napa leres kita sampun menampilkan bakti yang maksimal kepada orang tua kita. Sebagai istri, sebagai suami, monggo kita renungkan napa leres kita sampun mempersembahkan sikap perilaku sebagai suami, sikap perilaku sebagai istri ingkang sae. Monggo kita renungkan. Ngapunten. Quran niku luar biasa. Sederhana tapi masuk. Quran niku adalah firman Allah. Kata-kata yang merangkai firman Allah itu mboten sembrono. Ternyata pola hubungan suami istri niku diibaratkan sederhana. Wanita, para laki-laki itu, suami itu adalah pakaian untuk istri, istri itu adalah pakaian untuk suami. Ngerti pakaian? Pakaian niku fungsine nopo? Menutupi, melindungi. Wong kademen pakai jaket, mboten kademen. Wong kepanasan, nggih, pakai klambi, mboten kepanasan. Niku pakaian. Sing biasanya penyakit kulit, gudik wonten panu, dipakai dengan pakaian, mboten kelihatan itu. Kalau kita sebagai suami, kalau kita sebagai istri sudah memposisikan diri kita sebagai pakaian untuk pasangan kita masing-masing, insya Allah kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu pasti akan kita capai. Yeah. Ibu, bapak, istri kita, suami kita itu adalah manusia. Mboten wonten sing sempurna niku mboten. Sinten mawon. Kalau namanya manusia niku mesti wonten bolong-bolonge. Mesti wonten cacate, wonten aibe. Pasangan itu fungsinya adalah menutup rapat kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya masing-masing. Ditutup. Jangan sampai orang lain mendengar ketika posisi kita sebagai suami, ketika posisi kita sebagai istri sudah menutup aib kekurangan yang dimiliki oleh pasangan masing-masing. Insya Allah kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan kita capai. Rek umpamane kok kekurangannya suami, kekurangannya istri di grup, di share teng grup. Nggih. SD, SMP, SMA, aduh bojoku ruwet. Nggih, ancor mawon wis. Menyesal saya. Menyesal pokoknya. Dikirimaken. Mboten lami. Mboten lami, Pak. Tersinggung mesti. Kok disiar-siar? Ayo, fungsi pakaian kalau bisa direnungkan. Gusti Allah memberikan gambaran ungkapan dengan pakaian niku mboten muspro, mboten sia-sia. Kita mencoba untuk itu. Nggih. Sami, Pak. Istri juga punya perasaan, suami juga punya perasaan. Kita berlomba-lomba untuk saling berbuat kebaikan, saling memuliakan, nggih, kepada masing-masing pasangan kita. Nggih, niki evaluasi. Nggih, sebagai anggota masyarakat, kula kepingin menegaskan ngeten. Pada suatu saat Gusti Kanjeng Nabi sedang bercengkrama dengan para sahabat. Ada iring-iringan jenazah. Ngoten, wonten iring-iringan jenazah. Sinten ingkang meninggal dunia niki sinten? Sing wafat sinten niki? Gusti Kanjeng Nabi tanglet ngoten. Si A Gusti. Lah setelah berkata si ada yang jawab niku, ingkang lintu niku nyaut niku bersaksi dengan spontan bahwa ini baik. Niku sae Gusti. Loma. Sae, mboten nate tukaran kali tonggo niku. Mboten nate. Rek tonggo butuh bantuan niku napa mawon. Nggih, rek utang niku mboten nate balik Gusti, mesti diparingi. Hebat niku.
Kehilangan kita Gusti. Niku pernyataan spontan dari orang-orang yang ada di sekitar Gusti Kanjeng Nabi niku adalah kesaksian positif untuk orang yang sedang diusung niku. Nopo jawabannya Gusti? Wajabat wajib. Wajabat wajib. Wajabat wajib. Ping 3 teng hadis Ahmad iku sampai ping 3. Nggih. Mantun ngoten wonten iringan-iringan jenazah yang kedua kok ndilalah. Nggih. Ada yang berikutnya ternyata. Rek iki sapa sing mati iki? Rek niki niki ular niki. Berat rek niki Gusti Kanjeng Nabi. Tukaran tok. Gara-gara parkir, gara-gara wangkit, gara-gara mesti tukaran terus. Nggih, rek utang mboten nate nyaur misalnya. Lali terus misalnya. Nggih, mantun utang korbane warung niki rempun kathah ganti malih warung lintune, ganti malih. Pokok ruwet niki Gusti Kanjeng Nabi. Ngoten. Napa jawabane Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat wajib, wajabat wajib, wajabat wajib. Wonten Umar teng mriku. Ma wajabat ya Rasulullah. Napa sing dimaksud wajabat ya Rasulullah? Wonten iring-iringan jenazah. Wonten iring-iringan jenazah. Kemudian kami secara spontan bersaksi bahwa jenazah itu baik, panjenengan ngendikan wajabat, pun juga demikian ada iring-iringan jenazah yang kedua, secara spontan kami bersaksi bahwa itu adalah jelek, panjenengan ngendikan wajabat mah wajabat ya Rasulullah. Nopo sing dimaksud wajabat wahai Rasulullah? Niku ngoten. Akhirnya muncul sebuah hadis, antum syuhadaullahi fil ardi. Kamu semuanya ini adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Kita semuanya saksi. Ya, kita semuanya saksi. Faman athnaitum alaihi khaira, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surganya Gusti Allah. Rek tonggo niku nangis temenanan, duduk nangis-nangisan, duduk digawe-gawe, nggih, nangis. Wong apik temenanan. Nggih. Surga niku, Pak. Surga niku, Pak. Jelas surga niku, Pak. Ya. Tapi waman athnaitum alaihi syarra, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan nerakanya Gusti Allah. Bener enggak nggih? Tonggo-tonggo niki bersaksi bahwa kita baik. Kompak niki. Mboten gawe-gawe. Itulah alasan kenapa kok kemudian ketika jenazah mau diberangkatkan, ini kan wonten sing ngomong nggih. Tokoh masyarakat kan biasa ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sedaya para pentakziah kan ngoten nggih. Niki sae napa sae. Tapi pilihannya sae napa sae. Niki sae napa boten ngoten. Sae napa sae. Jawabannya ya napa? Sae. Ngoten nggih. Kompak nggih. Sae napa sae? Sae. Sing mburi ngomong saya apa? Apa iku? Nek utang lali tok. Saya apa iku? Kok ana benere wong. Niku alasane niku. Butuh kesaksian kita. Oleh sebab itu, nggih, monggo kita berkomitmen malam ini. Pastikan orang tua kita bersaksi bahwa kita sebagai anak adalah anak yang baik. Pastikan anak kita bersaksi bahwa kita sebagai orang tua adalah orang tua yang baik. Pastikan itu. Pastikan ibu-ibu, suami kita bersaksi bahwa kita sebagai istri adalah istri yang baik. Oke. Pastikan para suami, istri kita bersaksi bahwa kita sebagai suami adalah suami yang baik. Pastikan lingkungan kita bahwa kita sebagai warga masyarakat adalah warga masyarakat ingkang sae. Pimpinan kita bersaksi bahwa kita sebagai bawahan adalah bawahan yang baik. Bawahan kita bersaksi bahwa kita sebagai pimpinan adalah pimpinan yang baik. Pastikan itu pada diri kita. Insya Allah sing jenenge surgane Gusti Allah niku menunggu kita. Wajabat, wajabat, wajabat.
wajib surga niki pun. Sederhana. Pokoknya ana uang meskipun nggak pernah tahajudan, nggak pernah poso sunnah, boten pernah, kok kemudian ketika meninggal dunia bener-bener ditangisi tonggo, bener-bener ditangisi bawahan, bener-bener ditangisi oleh pimpinan, bener-bener ditangisi oleh warga masyarakat, surga niki pun. Surga niki pun. Wajabat lahul jannah. Surga niki. Sederhana surga. Oleh sebab itu resep surga niku wow, ngomong sing apik, ojo nyala-nyala. Tok, sederhana itu. Ngomong sing apik, ojo nyala-nyala. Gampang. Nggih, ngomong sing apik. Nggih, utamanya ngomong pada suami. Meneng mawon Bu, meskipun boten diparingi blonjo nggih. Nggih. Boten ngelawan nggih. Nggih. Pokoknya ojo teman-teman Bu, nggih. Jadikan suami kita itu betah di rumah kita, nggih. Ojo demeli tok, koyo mak lampir sampean nggih. Akhirnya suamine mikir, enggak aku kok kene kok diseneni terus. Kan rumusnya ngoten. Seorang profesor doktor sing pinter niku kadang-kadang goblok mendadak di hadapan istri. Goblok mendadak. Wedi kadang-kadang pada istri ini wedi. Nggih. Tapi ngeten Pak, terus kan ngoten terus para kiai niku. Ciri-cirine wali Gusti Allah niku adalah dia akan dikirimi istri sing rodok cerewet. Rek sampean bojone cerewet, oh paling aku waliullah iku ngoten nggih. Insyaallah aku waliullah iki. Bojoku buktine cerewet ngoten. Nggih. Rek jenengan kepingin bojone waliullah cerewet nggih Bu. Niku penting untuk kemudian direnungkan, pastikan. Nggih. Rek jenengan pun boten anu omong niku sakarepe dhewe gampang menyinggung, terus si bapak-bapak niki lho nggih. Akhirnya ngeten bapak-bapak Bu, jangan salahkan kami kalau kami pindah ke lain hati. Ngoten nggih Pak. Niku gara-gara dilokno terus sampai bosen nggih. Jangan salahkan kami kalau kami pindah ke lain hati. Purun diwayo Bu jenengan. Setuju kali poligami? Mboten nggih. Mboten setuju. Mboten, harusnya setuju Bu nggih. Nggih. Kula niki sakjane pun izin teng istri, tapi mboten angsal. Dia aku rabi meneh yo. Ojo, kok cek tegese yo. Nggih, ojo. Mboten terus. Nggih, pokoke panjenengan sabar, nggih. Insyaallah mboten diwayu. Rek sampean koyo mak lampir, nggih. Pas rencang-rencang sing teng jaba niku justru memperhatikan suami kita misalnya. Niki pada akhirnya panjenengan niku jangan salahkan kami kalau kami pindah ke lain hati. Niku rumusnya Pak nggih. Nggih, mungkin diancam nggih. Ojo ngomong sing elek-elek, jangan salahkan kami. Niku tentang evaluasi Pak. Sakniki tentang santunan anak yatim berkaitan dengan Muharram. Nopo yatim niku Ustaz? Yatim itu adalah anak yang masih belum usia balik, tasih alit, niku ditinggal mati kali abai, kali bapak. Padahal bapak ini, ayah ini adalah yang bertanggung jawab untuk masa depan anak. Ya? Tentang kesehatan, tentang pendidikan, masa depan. Niku yang bertanggung jawab ini adalah bapak. Harus meninggal dunia. Oleh sebab itu, Islam niku menaruh perhatian yang cukup luar biasa untuk anak yatim ini. Luar biasa. Islam tidak mau membiarkan wis gak apa-apa wis tergantung tonggo-tonggoe tanpa ada petunjuk yang jelas dari Al-Qur'an. Mboten perlu niku. Nggih. Mosok gak rumangsa sebagai tetangga. Niku mboten niku yang dilakukan oleh Islam. Mosok gak tersentuh sifat kemanusiaannya. Mboten itu yang dilakukan oleh Islam. Islam intervensi. Masuk ada ayat yang menjelaskan secara tegas tentang itu dan bahkan ancaman. Nggih.
Sampean ngaku muslim nggih? Sampean ngaku muslim nggih? Nggih. Bohong. Sampean ngoten. Bohong sampean. Buktinya apa? Gak peduli pada anak yatim. Niku Islam ngoten, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dia ngaku sebagai muslim tapi sebenarnya dusta. Sampai ngoten. Kulo coba searching golek teng Google niku, Pak. Bagaimana perhatian agama lain terhadap anak yatim, boten wonten yang sekeras Islam. Kita harus bangga. Islam niku masuk ngancam. Kalau seandainya muslim kok kemudian tidak peduli pada anak yatim, bohong keislamannya, bohong. Dia ngaku orang yang beragama, niku bohong. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik, itulah orang yang menterbengkalaikan anak-anak yatim. Niku. Karena gak mungkin ini dibiarkan tanpa aturan, tanpa ayat penegasan, niku mboten mungkin. Nopo sifat manusia niku terhadap harta luar biasa senenge. Wa tuhibbunal mala hubban jamma innahu li hubbil khairi lasyadid. Menungso niku seneng hitung dunya luar biasa. Gara-gara dunya bahkan sing awale saudara niku saged pecah kata niki, Pak. Gara-gara warisan mboten nyoba nggih to? Nggih kok ate ngurusi anak yatim. Gara-gara warisan niku lho pecah. Kadang-kadang sampai ngomongnya sing gak karu-karuan. Wis gatik faroid-faroitan nek ngene carane. Ampun ngoten, Pak. Nggih, gatik faroid-faroitan. Masa emas wis dikuliahno sampai S3. Emas, dia perempuan misalnya. Saya nggak kuliah. Setelah abah meninggal kok kemudian warisan, lho kok dia dapat 2 saya dapat 1. Wis rek ngene gatik faroid-faroitan wis. Kok ngoten? Niku ucapan niku kedah pun wonten aturane sedaya. Pun sampai banter-banter ngomong ngoten niku. Nggih. Niku. Masalah dunia niki luar biasa. Orang yang akrab, orang yang saudara macam-macam niku gara-gara dunia niku pecah sedaya. Jadi gak mungkin kalau seandainya nasib anak yatim itu dibiarkan tanpa aturan, tanpa petunjuk, tanpa ayat yang menegaskan tentang itu, dan itu sudah ada di dalam Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau seandainya kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita harus dan wajib peduli pada anak-anak yatim. Kulo nggak ada pondok, Pak. Kulo nggak ada pondok teng griya kulo. Kulo menginstruksikan kepada pengurus-pengurus. Kulo instruksikan pada pengurus. Sama mencatat anak-anak yatim di sekitar kita. Orang-orang miskin dicatat sedaya. Oke? Janda-janda tapi ada tuanya, Pak. Ojo janda-janda muda, repot. Dicatat sedaya janda-janda muda apa tua? Sing tua nggih, saya gak salah paham. Nggih. Janda-janda catat sedaya. Nek mboten kelintu mungkin wonten 21 teng lingkungan kula niku. Diberi subsidi setiap bulan. Nggih. Napa 100, napa 200. Tulis. Tidak menjadikan kami bangkrut, bahkan pondok kula niki anti proposal, Pak. Mboten sama sekali. Mboten minta bantuan ABB, ada DPR, mboten pondok kula niki mboten itu-ituan. Alhamdulillah sakniki dari berkembang. Sakniki sing berkumpul teng pondok kula niku sekitar 300-an, 330-an lebih. Mboten apa. Padahal setiap bulan kami harus menunggu listriknya kita tanggung, nopone kita tanggung, macam-macam. Boten menjadikan kami bangkrut. Kadang-kadang matematika kita terlalu cerdas. Duit 1 juta rek dikurangi 300, ya apa-apa garek 700. Itu matematika cerdas banget niku. Sehingga wedi atene sedekah. Cerdas masalahnya. Nggih. Padahal agama tidak begitu. Agama niku
Mana kosot sodakoton min malin, niku agama niku. Sodako tidak akan mengurangi harta, bahkan akan bertambah. Niku sodako, niku agama, logika agama niku itu. Tapi kita tidak percaya. Nek kita mboten percaya niku, memang nasib kita memang terus jadi mboten sukses niku memang nasibnya kita. Karena kita lebih percaya kepada otak dan akal kita dibandingkan dengan sabda, dibandingkan dengan firman. Lebih percaya itu. Gusti Kanjeng Nabi sampun ngendikan, mana kosot sodakotun, tidaklah yang namanya sodako itu mampu mengurangi min malin, harta kita. Tapi nggak percaya gitu, nggak percaya. Rek panjenengan kepingin naik tingkat, sering sodako. Rek panjenengan kepingin naik tingkat, sering sodakoh bukan. Kepingin sukses jenengan sodakoh, kepingin sembuh sodakoh. Niku agama kita. Ya, rek umpamane kita kok kemudian mboten pernah sodakoh, mboten sakit. Ya, diutamakan. Sodakoh niku adalah pembuktian bahwa kita itu Islam, pembuktian bahwa kita itu beriman, pembuktian bahwa matematika otak kita itu kita kalahkan dan kita menganut atau mentaati apa yang ada pada sabda Nabi, pada firman Allah. Rek saged ngoten. Ya, rek saged niku ngoten. Ngoten. Nopo manfaate kalau kita menyantuni anak yatim, bertanggung jawab. Niki penting untuk kemudian kita tegaskan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Gusti Kanjeng Nabi ngaten, saya akan bersama dengan orang yang menanggung masa depannya anak yatim di surga besok hakadha, seperti ini. Ada janji bahwa kita pasti pada akhirnya akan menjadi tetangga Gusti Kanjeng Nabi besok di akhirat, besok di surga akan menjadi tetangga, Pak. Kalau seandainya kita menjadi penanggung jawab masa depan anak-anak ya. Kula kepingin tegaskan, surga terbaik adalah surganya Rasulullah. Surga terbaik adalah surganya Rasulullah. Kita dijanjikan akan menjadi tetangganya Rasul. Caranya bagaimana? Kita menjadi penanggung jawab masa depan anak-anak yatim. Rek saged panjenengan rutin setiap bulan istiqomah, boten hanya pada saat Muharram saja misalnya, itu terus peduli sehingga dikatakan kafil, orang yang menanggung memang masa depannya. Disekolahkan SD, disekolahkan SMP, disekolahkan SMA. Saat ini mboten cukup SMA, dikuliahaken. Kuliah niki murah, Pak. Nek umpamane memang bener-bener fakir miskin niku murah. UKT uang kuliah tunggal niku bisa jadi cuma 400.000 per semester. Nek saniki nggih. Murah. Pokoknya diurus mawon. Niki adalah yatim piatu niki. Mboten gak ada bapak, mboten gak ada ibu niki misalnya. Niku murah saat niki. Nggih. Umpamane kita mau bersusah payah untuk menjamin menanggung masa depannya anak-anak yatim ini, kita dijanjikan akan menjadi tetangganya Gusti Kanjeng Nabi besok di akhirat di surganya Allah binjing. Luar biasa. Oleh sebab itu monggo azam kita minimal, niatan kita minimal. Saya harus malam ini kalau bisa saya harus. Ya, kula rodok merenung, Pak, ketika ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Alhamdulillah saat niki istiqomah setiap bulan tanggal 5 mesti cairkan niku kali renjang-renjang niku. Wonten sing 100, wonten sing 200. Itu tidak menjadikan kami bangkrut. Mboten kami bangkrut, mboten. Niku bukti bahwa matematika, logika matematika kita itu salah memang dalam konteks bersedekah. Tapi kadang-kadang kita tidak yakin, masih takut. Ya, masih takut kadang-kadang kita.
Niku penting untuk kemudian ditegaskan bahwa faedahnya kalau seandainya kita menjadi penjamin masa depan anak yatim, itu kita nanti dijanjikan akan menjadi tetangganya Gusti Kanjeng Nabi di surganya Allah. Berarti surga kita adalah surga terbaik karena menjadi tetangganya Rasulullah. Napa malih sing penting untuk kemudian ditegaskan dalam konteks ini? Dikatakan di dalam sebuah hadis yang lain, khairu baitin, sebaik-baik rumah, fil muslimina, di kalangan kaum muslimin adalah baitun, rumah, fihi yatimun, yang di situ ada anak yatim, yuhsanu ilaihi, yang diperlakukan istimewa oleh tuan rumah. Wa syarru baitin, yang dan sejelek-jelek rumah fil muslimina, di kalangan kaum muslimin adalah baitun, rumah, fihi yatimun, yang di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilaihi, yang diperlakukan jelek. Oleh sebab itu hati-hati nggih, nek panjenengan gak ada panti asuhan, hati-hati, ojo dimanipulasi, digawe proposal nang di nggih, digawe alat untuk bantuan kono mobil ternyata. Nggih, hati-hati niku. Dikongkon macam-macam, yusa'u ilaihi. Rumah kita tidak berkah kalau seandainya kita memperlakukan anak yatim itu seperti itu. Anak yatim harus kita perlakukan sebagai istimewa. Ini adalah warning, ini adalah peringatan kepada mereka yang mengelola panti-panti asuhan, pun sampai kepentingan pribadi teng mriku terlalu ruwet, terlalu serius. Proposal teng pundi-pundi, angsal saking niki, angsal saking niki, angsal saking niki, ternyata kualitas makanannya tetap mawon tempe tahu, wiritane niku mawon. Nggih. Sehingga nopo? Ketok makan niku langsung nek aduh tempe meneh, tahu meneh misalnya. Nggih. Niku penting untuk dia. Hati-hati. Jangan sampai memanipulasi. Jangan sampai menjadikan anak yatim sebagai senjata untuk narik sing jenenge iuran donatur macam-macam, padahal yang lebih banyak untuk kepentingan pribadi. Niku namine yusa'u ilaihi. Anak yatim diperlakukan jelek, anak yatim dijadikan sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Niku namine syarru baitin. Rumah yang paling jelek adalah seperti itu. Hati-hati dengan kualat mengke. Ya, niki penting. Sing terakhir, kula kepingin menegaskan sampai Gusti Kanjeng Nabi niki sumpah Pak, penegasan niki. Nggih, rek umpamane panjenengan boten gadah yatra macam-macam, cukup welas dan ngomong sing sae kepada anak yatim. Kebetulan nggak bisa misalnya, cukup welas mawon. Dikatakan walladzi ba'atsani bil haqqi, demi zat yang telah mengutus saya dengan benar, la yu'adzibullahu, Allah tidak akan menyiksa yaumal qiyamati, pada hari kiamat, man, tidak akan menyiksa orang rahimal yatim, yang welas pada anak yatim, walana lahu fil kalam, dan ucapannya itu indah yang diberikan kepada anak yatim. Mungkin kita tidak bisa secara finansial untuk kemudian nyumbang, memang boten saged dados kafil niku boten saged kita. Untuk menanggung, menjamin masa depan boten saged karena memang termasuk fuqara masakin kita. Tapi sing paling penting ati niki wonten kerentek, welas peduli. Rek umpamane kita sampun welas teng anak yatim, insyaallah Gusti Allah binjing akan welas kepada kita. Kita yang punya dosa, kita yang ahli maksiat, karena kita welas kepada anak yatim, maka Allah juga welas kepada kita. Walladzi ba'atsani bil haqqi, demi zat yang di situ Gusti Allah mengutus saya itu adalah dengan benar, la yu'adzibu, tidaklah akan menyiksa yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yu'adzibullahu, Gusti Allah tidak akan menyiksa yaumal qiyamati, pada hari kiamat, man,
rahimal yatim, orang sing welas kepada anak yatim, walana lahu fil kalam. Mungkin kita tidak punya uang untuk nyumbang, mungkin tidak bisa untuk menjadi kafil penanggung jawab masa depan. Sing paling penting adalah omongane sing sae, sing welas. Insya Allah pada akhirnya niku juga berdampak pada kita. Gusti Allah besok ketika kita menghadap Gusti Allah dengan berlumuran dosa, dengan penuh banyak maksiat dan seterusnya, Allah tasik welas dengan kita lebih disebabkan karena kita welas kepada anak-anak yatim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yakfi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi Muwadatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Semoga menambah kita menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Amin Allahumma amin. Demikian tadi acara demi acara yang telah kita lalui bersama. Namun sebelum acara berakhir, mohon Bapak Atim untuk memberikan. Demikian tadi acara demi acara telah kita lalui bersama. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamiah sholawat dari Al-Inarah, disilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala نبيك المجتبى, سلم يا ربي على نبيك المجتبى. مولاي صل على حبيبك المصطفى, سلم يا سلم يا ربي على نبيك
نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى أنا لمدح محمد وأبا بكر الصديق خير صديق الصديق بسيد الحلفاء نرجو من فضل المولى أسدي به حالنا حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى أنا لمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدن شاهرات نرجو من فضل المولى أسدي به حالنا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله يا الله سبحان الله ولا إله إلا الله semuanya سبحان الله ولا إله إلا الله يا الله يا الله ربي إني يدا صفات عالية قائم بالفنا أريد آتيا ربي إني يد صفاتي عالية قائم بالبنا أريد فينا أريد آتيا الله الله يا الله يا الله سبحان الله semuanya ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
Indonesia biladi anta unwanu fakhama kullu man yatika yawmal qamihan yalqahi mama kullu man yatika yawmal qamihan yalqahi mama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia, Indonesia milikku, engkau banci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Izinkan ayah, izinkan ibu, Yo. relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, maju serba serbu. Kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, Demi agama, ku rela berkorban. demi negara. Ku rela berkorban. Maju, 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 ayo terus maju. Singkirkanlah dia. kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar Serbaguna, di mana engkau berada? Di sini Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. oh demi negara. Ku rela berkorban. Oh, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Allah hubbul watan minal hirman wala takun minal hirman inhadu ya lal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal hirman Wala takum mina hirman, inhadu ya lal watan Indonesia.